Abdul Rahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Dikenal sebagai seorang ulama intelektual dan politikus, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Perjalanan hidupnya yang penuh warna, pemikiran visioner, serta keberaniannya dalam menghadapi tantangan menjadikan sosok yang tak terlupakan. Dokumenter ini akan menelusuri jejak langkah Gus Dur, mulai dari masa menjabat, bagaimana ia menjadi presiden, jasa-jasanya selama memimpin, pengabdiannya kepada bangsa, hingga akhir masa jabatannya. Abdul Rahman Wahid lahir dengan nama Abdul Rahman Ad-Dakil pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya Wahid Hasyim adalah Menteri Agama pertama Indonesia dan kakeknya Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU. Sejak kecil Gus Dur dikenal sebagai anak yang aktif dan cerdas, meskipun tidak pernah naik kelas di SMP karena kegemarannya menonton sepak bola. Pendidikan Gus Dur dimulai di berbagai pesantren, termasuk Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan KH Ali Maksum. Pada tahun 1963, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, ia merasa kecewa dengan metode pengajaran di sana dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku, menonton film, dan berdiskusi di kedai kopi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad, Irak pada tahun 1966, di mana ia menemukan lingkungan yang lebih sesuai dengan minat intelektualnya. Peran di Nahdlatul Ulama dan aktivisme. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur aktif dalam berbagai kegiatan intelektual dan keagamaan. Ia menjadi jurnalis dan kolumnis di berbagai media massa, menyuarakan pemikiran-pemikirannya yang progresif. Puncak pada tahun 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang biasa disebut PBNU. Di bawah kepemimpinannya, NU kembali ke kitahnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, melepaskan diri dari keterkaitan politik praktis. Selama era Orde Baru, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Ia mendirikan Forum Demokrasi bersama 39 tokoh lainnya sebagai wadah pengimbang terhadap lembaga-lembaga yang cenderung sekretarian. Keberaniannya dalam menyuarakan keadilan dan demokrasi membuatnya menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme, meskipun seringkali harus menghadapi tekanan dan intrik politik. Perjalanan menuju kursi presiden. Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia. Setelah masa transisi singkat di bawah Presiden B.J. Habibie, pemilihan umum yang demokratis diselenggarakan pada Juni 1999 pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Bulan Oktober 1999, Gus Dur secara mengejutkan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Kemenangan Gus Dur merupakan hasil dari dinamika politik yang kompleks,
Meskipun Partai Kebangkitan Bangsa yang biasa disebut PKB yang didirikannya tidak menjadi pemenang mutlak dalam pemilu legislatif, Gus Dur berhasil membangun koalisi dan mendapatkan dukungan dari berbagai fraksi di MPR. Ia mengguguli Megawati Soekarnoputri yang saat itu merupakan kandidat kuat dengan perolehan 373 suara. Kemenangannya ini menunjukkan kepercayaan besar masyarakat dan elit politik terhadap sosok Gus Dur sebagai figur yang mampu membawa perubahan dan rekonsiliasi di tengah gejolak reformasi. Jasa dan kebijakan selama menjabat presiden. Meskipun masa jabatannya relatif singkat dari tahun 1999 hingga 2001, Gus Dur menorehkan sejumlah kebijakan penting dan jasa-jasa yang berdampak besar bagi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah 1. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap sebagai alat kontrol rezim Orde Baru untuk mengekang kebebasan pers. Pembubaran ini bertujuan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Ia juga membubarkan Departemen Sosial dengan alasan efisiensi dan mengurangi birokrasi. 2. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur menunjukkan kepeduliannya terhadap hak-hak masyarakat Papua dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat warga Papua, serta menghormati identitas budaya mereka. Ketiga, kebijakan ramah Tionghoa dan pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ia mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melanggar ekspresi budaya Tionghoa di muka umum dan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini mengembalikan hak-hak masyarakat Tionghoa untuk merayakan tradisi mereka dan merupakan wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gus Dur menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan membentuk TGPTK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Ini adalah langkah penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kelima, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN untuk menanggulangi dampak krisis moneter 1998. Gus Dur membentuk DEN yang bertugas mengkaji masalah ekonomi dan memberikan masukan kepada presiden. Kebijakan ini berhasil menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia. Pengabdian di Indonesia dan berhenti menjadi presiden. Meskipun masa kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai kebijakan progresif, Gus Dur juga menghadapi tantangan politik yang besar. Hubungannya dengan parlemen dan beberapa partai politik memburuk akibat serangkaian keputusan kontroversial, termasuk pencopotan beberapa menteri dan upaya pembubaran parlemen. Puncaknya pada 23 Juni 2001, Majelis Pemusyawaratan Rakyat memakzulkan Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi. Meskipun diberhentikan secara konstitusional, menurut beberapa pandangan, Gus Dur menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti mengabdi kepada bangsa. Ia tetap aktif menyuarakan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Gus Dur terus menjadi guru bangsa, memberikan ceramah, menulis, dan berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat. Pengabdiannya yang tak kenal lelah menjadikannya inspirasi bagi banyak orang, dan ia terus dihormati sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan hingga akhir hayatnya pada 30 Desember 2009. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang kompleks dan multidimensional dari seorang ulama dan intelektual yang kritis. Ia bertransformasi menjadi seorang presiden yang visioner meskipun masa jabatannya singkat.
Jasa-jasanya dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia telah meninggalkan jejak yang mendalam bagi Indonesia. Gus Dur akan selalu dikenang sebagai Bapak Pluralisme yang berani melawan arus demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.